beberapa hari setelah pertemuan itu. Pesawat-pesawat angkut militer Rusia terlihat kembali mendarat di pangkalan udara Meimim, Latakia. Situs Flightradar 24 melaporkan peningkatan tajam penerbangan militer Rusia menuju kawasan tersebut. Di antaranya, pesawat Ilyushin Il-62M dan Antonov An-124 Ruslan yang bolak-balik antara Moskow, Libya, dan Suriah. Langkah ini menegaskan bahwa Moskow tengah menata ulang kekuatannya di Timur Tengah. Pertemuan Putin dan Al-Shara'a bukan sekadar pertemuan simbolik. Menurut Menteri Luar Negeri Suriah, Asad Al-Shaibani, kedua negara kini sedang meninjau ulang seluruh perjanjian militer lama, termasuk kerjasama di pangkalan udara Meimim dan pelabuhan Tartus. Dua lokasi strategis yang selama bertahun-tahun menjadi pusat operasi militer Rusia di kawasan. Meski belum ada kesepakatan baru, Rusia tampaknya bertekad mempertahankan pengaruhnya. Terlebih, Amerika Serikat di bawah Donald Trump mulai aktif mendekati pemerintahan baru Suriah. Washington bahkan disebut telah 2 kali bertemu dengan Al-Shara'a, serta melonggarkan sebagian sanksi ekonomi terhadap Damaskus. Dengan kondisi ini, Rusia mungkin tak lagi memiliki kekuatan sebesar dulu. Namun bagi Putin, kehadiran di Suriah adalah simbol kebangkitan status global Rusia. Dalam pertemuan dengan Al-Shara'a, Putin menegaskan bahwa hubungan kedua negara bersifat abadi dan bersahabat. Kremlin pun menyebut konsultasi intensif terus berlangsung di tingkat Kementerian Luar Negeri. Pada saat yang sama, delegasi Rusia yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengunjungi Suriah pada awal September. Mereka membahas kerja sama energi, pertahanan, dan rekonstruksi. Namun, bayang-bayang Israel selalu hadir dalam setiap langkah Moskow. Sehari sebelum kedatangan Novak, jet-jet tempur Israel dilaporkan menyerang sejumlah sasaran di Suriah. Novak kemudian menyarankan agar Rusia memanfaatkan hubungan baiknya dengan Israel untuk menjadi mediator perdamaian di kawasan, sembari mengecam tindakan destruktif yang memperburuk stabilitas regional. Namun, langkah Rusia tidak lepas dari kritik. Di Amerika Serikat, anggota Kongres Joe Wilson menyebut keberadaan pasukan Rusia sebagai peninggalan penjahat perang. Di Suriah sendiri, sebagian kelompok menilai Moskow terlalu dominan dalam urusan pertahanan, sementara yang lain melihatnya sebagai pelindung stabilitas. Meski begitu, Menteri Luar Negeri Suriah menegaskan bahwa kerja sama militer dengan Rusia akan tetap dilanjutkan, dengan beberapa penyesuaian yang sejalan dengan kepentingan nasional Damaskus. Kini, dunia menunggu. Apakah Rusia masih mampu menahan pengaruh Israel dan Barat di Suriah? Ataukah kehadiran Putin hanya akan menjadi bayang-bayang masa lalu? Yang pasti, langkah Rusia ini menunjukkan satu hal, Moskow belum menyerah. Putin kembali ke Timur Tengah, bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk memastikan dunia tahu bahwa pengaruh Rusia masih hidup.